Alhamdulillah kita sampai di Bawang teman-teman. Ini sekarang kita menuju ke atas, nanjak terus ke Wonosobo teman-teman. Uh, Buka puasa terakhir ya. Udah masuk ke Bawang tuh udah tenang gitu ya. Udah masuk ke Bawang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama Bang Ocan. Halo teman-teman, gimana kabar? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, sebelum Bang Ocan mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau Bang Ocan banyak salah dalam segala ucapan ataupun kalian nggak suka nonton video Bang Ocan lah, gitu teman-teman. Kita kan nggak tahu tiba-tiba ada perkataan Bang Ocan yang menyakiti atau menyinggung perasaan kalian teman-teman. Tapi sebelum Bang Ocan mulai videonya, Bang Ocan mau doain buat kalian yang lagi bekerja dikuatkan, lagi berdagang dilariskan, dan yang lagi sulit dimudahkan. Seperti janji Bang Ocan di episode sebelumnya, Bang Ocan akan ambil di sini, akan menginap di hotel yang katanya angker, reviewnya angker, soalnya murah juga kan harganya. Tapi sih belum tentu kalau murah itu angker, bisa aja ada diskon atau segala macam lah ya, faktor-faktor lain ya. Cuman karena katanya angker, jadi Bang Ocan baca dah tuh review-reviewnya. Buset, ternyata reviewnya isinya angker sama yang gitu dah, yang isinya komplain semua intinya gitu dah. Nah, Bang Ocan penasaran nih, makanya Bang Ocan akan nginep di sini. Lokasinya ada di dekat Dieng teman-teman. Jadi kayaknya lebih baik kita coba inapin aja di sini kali ya. Mungkin kali aja malam ini jadi malam yang seru. Dan Bang Ocan kan karena harus ini juga ya, mandi-mandi, bersih-bersih karena belum ngapa-ngapain nih, saya bahkan belum tidur dari malam ketemu malam lagi nih sekarang. Jadi ya udahlah, kita coba inapin di hotel itu aja ya. Bukan hotel sih, ya salah satu platform lah gitu teman-teman. Dan maaf Bang Ocan nggak bisa sebutin untuk nama tempatnya dan tidak bisa mereferensikan kepada kalian nama tempatnya apa gitu teman-teman. Nanti silakan kalian cari tahu sendiri lah. Nah ini sekarang Bang Ocan posisinya ada di Bawang menuju ke arah Tambi teman-teman. Nah kita akan nginap di sana dan bermalam di sana. Tadi Bang Ocan sudah pesan dari siang teman-teman, dari pagi malah. Ternyata nggak keburu ya, karena tadi saya ngantuk mulu di jalan. Jadi berhenti mulu. Nah sekarang mudah-mudahan ini sekarang bisa keburu, dah nggak berhenti lagi ya. Sekarang tempatnya di samping kiri Bang Ocan ini ada alun-alun Banjarnegara nih teman-teman. Tuh Banjarnegara Gilar. Oke, kita berhenti, ada tujuhnya. STN 4 Kerandegan. Degan itu kan kelapa, keran itu kan keran, itu kerana kelapa itu. Tapi ini kayaknya nih saya dejavu ngeliat alun-alun ini. Sumpah ini dejavu. Ini udah pernah nih dejavu, beneran ini dejavu nggak saya. Hari sudah mulai gelap karena saya harus mulai bekerja untuk ngedit, pindahin data agar cepat tayang gitu kan video episode sebelumnya gitu. Jadi ya maaf lah ya. Oke, kita gas. Ini lokal apa, suasananya kayak di Banyuwangi ya. Keluar Ketapang ke kiri. Bensin malam-malam di mana-mana, pertama Starlight ngantrinya panjang banget. Mana saya belum madang lagi ini bisa masuk ke abri saya.
Baik, jadi video kali ini adalah episode khusus explore di kawasan Dieng, Wonosobo, Tambi, dan sekitarnya. Video ini memang sengaja dibuat karena ada beberapa wishlist yang emang belum tercapai nih teman-teman. Perjalanan kali ini memang titik saya istirahatkan di Jawa Tengah dengan kawasan yang dingin. Anggap aja sebagai self reward liputan jalur selatan Jawa ya. Kabupaten Wonosobo, Dieng 30 kilo lagi teman-teman. Untuk udara menuju ke arah Dieng di Kabupaten Wonosobo malam ini cukup dingin teman-teman, tapi nggak dingin kayak di puncak banget gitu. Sebenarnya mah ini dinginnya dingin bikin sakit ini, kayak dingin hujan gitu. Jalanannya gelap teman-teman. Kita sudah masuk Wonosobo dan kita sudah melewati Tugu Biawak. Ini adalah Lembah Olawat. Ini ponpes nih teman-teman, pondok pesantren nih. Ini adalah situasi dan kondisi alun-alun Wonosobo sebelum Lebaran H-1 nih teman-teman. Dan hari ini malam takbiran. Jadi ini katanya yang dibilang angker bener sih. Ini kamar mandinya. Ini jendelanya. Untuk keluar kayak gini nih. Nah, jadi ini asiknya ada jendela. Selamat Lebaran semuanya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila Bang Ojan banyak kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Halo, selamat pagi teman-teman. Pemandangan hari pertama Idul Fitri di balik jendela. Teman-teman, jadi kita nemu Supra. Wow, ini Mas mau langsung lanjut
Lombok ya mas? Ya. Lombok ngegas. Tak kira aku doang lebaran tuh. Supra kayak Mas Bro. Standar pabrik. Standar pabrik, wih mantap. Hati-hati ya mas. Ya Mas ya. Happy Explore. Siap, siap. Mantap tuh. Ya mas. Puter-puter dulu. Oh, oh. Iya belum? Iya. Oke. Naik ke si Karim dulu. Naik. Oh, oh. Monggo mas. Kalau mau cari ini ada mas ini. Ya? Ini pertigaan. Pertigaan ini. Kiri kan? Kiri, ha? Kiri aja. Nanti setelah 2 kilo atau 3 kilo itu kanan. Kanan. Oh, arahnya ke si Karim itu. Jalur baru ya. Jalur baru. Daripada muter lewat pasar Garum sana. Oh gitu. Ya masih jauh. Tapi lewat tanjakan itu juga. Nah, jangan itu juga nanti kan tembusnya di belakang aja. Oh betul. Hahaha. Ya wes. Karena juga lebih enak, karena lebih enak. Oh iya. Iya. Oh, Ini alah. Jalan baru. Jalan baru. Iya, jalan baru itu. Oh gitu. Ini kiri nanti ada SD Jekol namanya. Oh, Kanan jalan patokannya SD ya? SD Jekol. Oh, oh SD Jekol. Kanan. Siap. Nah. Pabrik Plek. Pabrik Plek pas. SD Jekol terus sebelahnya itu ada kuburan. Oh, oh. Nah, itu turun aja. Ambilnya kanan. Oh. Iya. Lebih enak ya jalanannya? Lebih enak, lebih bagus juga. Nggak muter ke pasar Garum sana jauh. Waduh. Sorry mas. Kita lanjut jalan teman-teman. Jadi disarankan ke si Karim ada jalur baru katanya. Jalur yang lebih asoy. Sudah, oke, HP sudah, casan sudah, kita lanjut jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Suasana pagi-pagi di Dieng nih teman-teman. Kita buat story dulu kayak bagus nih. Rest area Tambi. Ruang makan penginapan oleh-oleh. Wow. Asiknya. Jadi sekarang Bang Ocan mau coba mengarah ke tempat apa ya mau dibilang ya? Tempatnya Mbah Fanani. Jadi Mbah Fanani itu adalah orang yang bertapa di Dieng selama bertahun-tahun tuh teman-teman. Dan beliau juga apa ya orang penting lah di Dieng itu, karena banyak yang menceritakan tuh apa sih versi-versi mereka tuh ada yang bicara Mbah Fanani ini kalau itu kan dia bertapa di dalam apa sangkar, bukan sangkar apa sih ya? Tenda lah, mendirikan tenda di halaman rumah gitu kan ya. Terus beliau itu katanya selalu nggak ada di tenda tiap jam-jam sholat 5 waktu. Dan pernah ada katanya sih ada yang pernah lihat beliau lagi ada di Mekah teman-teman. Wah itu kan menarik ya. Tapi sayangnya itu beliau sempat dibawa ke Indramayu teman-teman atas perintah Mbah Rojab. Koreksi kalau Bang Ocan salah ya, kalau nggak salah sih namanya itu ya. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham. Ini kita ke kanan dulu, seharusnya kita ke kiri tadi disarankan. Cuman kita ke kanan karena harus ke tempat, lihat dulu ke tempat Mbah Fanani itu kayak gimana yang sekarang nih kondisi terkini. Wih, asik ya motoran di sini. Jadi ini adalah kondisi Dieng 2026 di hari pertama Lebaran teman-teman. Kondisinya terpantau masih ramai, diramaikan dengan warga-warga sekitar. Ih cakep tuh. Warga-warga sekitar yang keliling kan buat maaf-maafan gitu.
Manis, manis. Di sebelah kanan kita ini ada SMP Negeri 1 Kejajar. Tuh, kayaknya tuh rasanya pengen ngabisin waktu untuk muter-muter daerah Dieng Wonosobo gitu ya. Sekarang tepat di jam 12.50, sengaja Bang Ocan jalan agak siang. Karena tadi kan pagi setelah sholat Id ya kita merem mata dulu bentar karena belum merem dari kemarin. Tuh, lurus ke arah Dieng, kiri ke arah Telaga Menjer. Kita ambil lurus ke arah Dieng nih teman-teman. Kejajar, Polsek Kejajar. Tuh, kalau ke kanan ada wisata alam Bukit Gong Dieng. Kita ambil arah sikut kiri nih. Wih, bagus coy. Ja ada Dieng. Ja ada kesepian. Ja ada banyak. Waduh, bagusnya. Wah, ini kayaknya buat story bagus nih. Wow. Anda memasuki kawasan rawan bencana Gunung Api Dieng, Kabupaten Wonosobo. Ini kayaknya kaki saya kena semut ini, paha. Jemur celana jadi ceritanya. Kayaknya temboknya itu banyak semutnya. Aduh, gatel. Mudah-mudahan jangan hujan yuk. Hati-hati, matikan AC, tanjakan panjang. Tuh, lagi ngapain pakai AC, orang sini juga dingin. Wah, tanjakannya, wah. Aduh, kepala saya kejedot. Ini tanjakannya panjang tuh. Jadi banyak yang gagal napas kali ya. Gitu. Ini mah nggak sepanjang modelan tanjakan bawang. Oh, ini mah landai sebenarnya.
Sumunaring Surya. Apa nih? Oh nih Surya. Rame ternyata di sini guys. Oh mau belok. Ternyata mau wisata. Wisata ke Dieng. Nih ini ada base camp jeepnya nih. Namanya Gardu Pandang Dieng nih tuh teman-teman. Tuh, toilet di sini 2000. Wah kabut tuh cakep. Aduh. Oh, remnya jeblos. Remnya jeblos. Si kapuk nih. Mountain View. Pelataran. Ih, cakep banget tuh ya, kayak gini-gini tuh, view-nya langsung atas gitu tuh. Kirana Villa. Atas Awan Homestay Syariah Dieng. Ya Allah. Dieng tertutup kabut, guys. Kabutnya turun. Nah, jadi di video kali ini akan Bang Ocan bikin episode khusus Dieng dan Wonosobo nih teman-teman. Kawasan Dieng Plateau. Kita sudah masuk ke kawasan Dieng. Cacahan Dika, hei hei. Riverside Villas. Ini apa ya? Penginapan kayaknya tuh. Kalau villas ya harusnya penginapan ya. Baru pengen saya terakhir Pancasila. Ternyata bukan. Oke, kita salib kanan saja. Jalur yang putus dari arah Banjarnegara ke Dieng itu namanya Ratamba gitu. Itu jalur yang kemarin longsor, teman-teman. Pom bensin Pertashop tutup di hari pertama Lebaran.
Bantala Rental Outdoor. Sebelah kiri kita nih, ini nama daerahnya Patak Banteng ya. Tuh. Indomaret aman buka, happy bekerja. Mbak-mbak dan mas-mas Indomaret, semoga rezeki kalian berkah. Di sepanjang jalan ini kanan kiri paling penginapan homestay kecil gitu ya. Makin perih paha saya lama-lama ini. Apakah ada tukang makanan yang buka di hari pertama Lebaran? Entah. Wah, ini Villa Gedung Putih. Baru pengen ngomong Villa Putih. Villa Gedung Putih. Jika kalian nemu Villa Gedung Putih itu, berarti kalian sudah masuki kawasan Patak Banteng, teman-teman. Asik tuh. View-nya apa tuh kalau dilihat? Oh, view-nya itu. Ini namanya film, kabin Dieng. Tapi sih mau dibilang kabin cocok untuk keluarga ya. Kita menyusuri setiap liku-liku daerah Patak Banteng, teman-teman. Nah, kalau di sini ini ada base camp Gunung Prau, teman-teman, sebelah kanan. Jalannya liku-liku. Liku. Nah, sebentar lagi kita sampai ke kediaman Mbah Fanani nih, teman-teman. Tendanya Mbah Fanani. Dan di depan kita adalah titik 0 km Dieng. Oke. Jadi lokasinya tuh tempat Mbah Fanani tuh di dekat yang itu ya, apa, tulisan Dieng gede itu yang satu lagi. Samping musola dia. Nah, untuk cuaca hari ini di Dieng ini nggak terlalu dingin, malah cenderung agak panas, teman-teman. Kenapa setiap saya ke Dieng panas? Mata saya kemasukan semut lagi. Oh, ganteng, Cok. Verosa dibikin begini ya. Lucu lagi. Patokannya tuh ada di musola. Nih musolanya nih, mana tadi ya? Kelewatan saya. Oke, kita putar balik. Nah, musolanya ini nih. Kelewatan saya.
Nah, lokasinya tuh ada di rumah yang hijau itu tuh teman-teman. Nih tendanya nih tuh. Oke, kita putar balik. Nih, ini tenda ini. Tendanya Mbah Fanani nih. Oke, kita dari sini aja deh. Oke, pemberhentian selanjutnya kita akan ngayap lagi nih teman-teman. Ngayap sekitaran Dieng Wonosobo. Kita jalan lagi nih, lanjut. Nah, kalau lewat sini kejauhan ya. Apa dah? Nah, bisa nih lewat sini nih. Ini adalah kondisi sepanjang perjalanan menuju ke tempat foto itu, apa sih namanya ya? Biasanya orang pakai buat foto. Nah, ini kan sebenarnya kalau ke arah kesini tuh kalian ke arah Batur ya, arah Banjarnegara. Kalau lurus kalian ke arah Batur Banjarnegara. Nah, kemudian kita ambil kiri kalau lurus tadi ke arah Batur Banjarnegara. Di sini kalian disuguhin dengan pemandangan kopi-kopi Dieng dan penginapan-penginapan nih. Jadi kalau kalian nginap sekitar sini, kalian gampang kalau mau ngopi gitu teman-teman. Ada, karena di depannya itu ada tempat-tempat coffee shop. Cuman nggak tahu ya untuk harga penginap. Wow, licin. Untuk harga penginapan kalau di sekitar situ tuh berapa tuh teman-teman? Apakah lebih mahal? Biasanya kalau dapat view yang bagus gitu, kayak view kayak gini nih, itu bisa lebih mahal. Sepertinya ada Supra belakang saya yang ngintilin ini. Tuh. Nah, di sebelah sini, nih, ini biasanya masih murah-murah nih homestay-nya. Kisaran 150 range sampai 300-an. Karena kan tergantung dengan fasilitas yang disediakan juga kan. Nah, ini resto. Di sini ada bobo kabin kok tuh. Ada kampung kabin juga, resto. Wah, nih cakep sih yang ini nih ya. Nah, kalau ke arah kanan itu ke arah Kawah Sikidang. Sikidang Anjas. Nah, sekarang Bang Ocan mau kasih lihat ke teman-teman untuk menginformasikan kondisi terkini dari Tanjakan Sikarim. Apakah Tanjakan Sikarim sudah cukup aman buat dinaiki untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2 atau enggak nih teman-teman? Karena kan informasinya sempat ditutup dari mapnya, itu sempat di close ya, karena ada bekas ada kecelakaan lah gitu teman-teman. Nah, jadi sekalian mungkin Bang Ocan buat gambaran sebagai Bang Ocan orang awam yang bawa motor gitu ya. Kenapa sih di tanjakan itu rata-rata pada habis napas? Jadi mending ceritain aja langsung di titik-titik mananya motor ini habis napas gitu biasanya ya. Jadi kalau kiri itu nanti arah tembusan ke Desa Sembungan teman-teman, atau jalur jalanan Sembungan itu teman-teman. Nah, kita sekarang dari sini
dari Lingkar Utara ini menuju ke arah Cikarim, nanti ngelewatin jalur yang tembusan dari Sembungan itu. Nah, ini perjalanan menuju ke Curug Cikarim atau tanjakan Cikarim yang terkenal ekstrim, teman-teman. Di Dieng sebenarnya ada beberapa tanjakan ekstrim ya, kayak model Keratalan, modelan tol yang ke arah via Kayangan tuh, via tol Kayangan maksudnya, kebalik saya. Dari Bawang cuman itu. Nah, di kanan kita ini ada warna wisata Kawah Sikidang. Jadi nanti Bang Ocan mau ceritain aja rasanya gitu. Kenapa sih? Oh, biasanya gini nih habis nampasnya. Oh, gini gitu. Kondisi pecek Bang Ocan standar ya, standar dar. Kalaupun ada part ori ya, part yang diganti di kirian gitu, itu part ori Honda. Nggak ada part-part aftermarket. Sebelah kanan kita ada tulisan selamat datang PT Geodipa Energi. Ini adalah objek vital nasional, teman-teman, tenaga listrik. Jadi tenaga listrik yang dari panas bumi itu, teman-teman. Oh, ini untuk proyeknya tuh, pabriknya itu gede ya. Untuk sekelas di tempat kayak gini sih, di desa gini nih gede loh, karena bukan lahan banyak. Tuh, jadi ini ngambil-ngambil dari panas bumi ini teman-teman. Pipa-pipa ini biasanya ada temperaturnya nih. Temperatur tuh sekitar 25 derajat. Nah, kita sudah mulai masuk di desa Cikunang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Jadi mengarah ke tanjakan Cikarim ini, kalian ada satu pos, nanti kalian harus berhenti di situ dulu. Seenggaknya ngomong lah, bilang lah, amit-amit lah gitu, nun sewu. Nah, di sepanjang perjalanan ke Sikunir ini Sembungan Village nih tuh. Kalian akan disuguhkan dengan seperti biasa base camp Pakuwo. Ini apa nih? Oke, Embun Pagi homestay, free wifi, kitchen, rooftop view, water heater. Peraturan desa Sembungan tuh, tidak ada masuk area parkir utama. Ini kita patah kanan nih teman-teman. Begini. Bisa masuk, banyak jeep loh. Ke Gavila, mulai dingin lagi saya. Di sini malah dingin ya. Tuh jalan amblas. Apa jalan ini dibuka? Iya. Nah, ini jalur sini nih, jalan jembatannya menyempit, teman-teman. Di sini ada Bukit Bintang. Mulai dingin saya di sini ya. Kabutnya mulai tebal. Wih, burung ini jalak kebo, mata putih lagi. Wih, si. Ini turunan nih, teman-teman. Josjis. Hihi. Mulai dengan menanjak. Burung walet salah, bukan. Ciuh, kita harus nyalain lampu nih. Oke, kita kasih napas dulu yang bawah.
Oke, aman. Siap. Berkabut ya. Wih, sikutnya coy. Jalan ini tapi di map ditutup ya. Titik-titik memang. Sebenarnya bisa lewat. Begitu. Wah. Wah, ini jalannya kabut coy. Terus pecah nih jalannya nih. Minggir dulu dah. Nah, jadi kita cek kondisi jalanan Sikarin terkini, teman-teman. Ini kabutnya tebal loh. Wah, tuh batu kalau jatuh gimana ya? Nauzubillah min dzalik. Tapi ini Bang Ocon cek arah sebaliknya dulu ya. Suara jalan kebo tuh. Mana si kebo? Sayang ngilu bener. Kita jalan santai aja ya, kita apa namanya menikmati tanjakan ini. Gak ada yang dikejar kok, jadi santai saja. Yang bikin ngilu sebenarnya batu-batu tajamnya ini, teman-teman. Oh, ada tuh, ada mobil juga kok, mobil plat B, satu keluarga, anak, ibu dan ayah. Tanjakan dan turunan tajam tuh, teman-teman. Batunya licin, cok, jancok. Iya loh. Nah, motor berasap lagi ngerokok. Tuh. Kita susuri jalanan pelan-pelan Sikarin. Hahaha. Seharusnya kita tadi dari bawah sana. Cuman nggak apa-apa lah, nanti kita coba. Kalau kalian tuh lebih senang naik motor turunan apa tanjakan sih? Kenapa saya lebih senang naik motor tanjakan ya? Bahkan naik bonte aja males banget kalau turunan. Sebenarnya sih yang bahaya tuh turunan, teman-teman, kayak gini. Kalau rem kalian jeblos, kan merosotnya lumayan ya. Gua mas. Iya lu. Nah, ini tanjakan. Aduh, jancuk, sakit cuk. Kelak. Mama. Ini sebenarnya saya pengen ngerekam pakai HP ini, cuman megang HP-nya susah. Kalau pakai bonte atau pakai Supra, remnya di kaki. Ya, iki loh, tanjakannya panjang tuh. Tuh banyak yang remblong, makanya dikasih ban. Bantet. Ini jadi inget tanjakan di Sumba yang HP saya jatuh. Aduh. Cuman nggak sesakit ini batunya. Aduh, nih kalau pakai bontek saya langsung bablas. Kadang-kadang kangen bontek kayak gini. Ini adalah tanjakan Sikarin. Woi. Kayaknya berhenti dulu kita. Ini cakep nih kayaknya nih.
roman-roman ini. Saya kan udah bisa ngerokok siang-siang sekarang. Nah, iya, kita berhenti dulu. Hai. Kita lihat Pajero nanjak. Iya lu, Pajero. Apakah nanjak? Nanjak sih harusnya mah ya. Mobil tadi aja nanjak tuh yang pertama tuh. Ih, cakep. Ini apa nih? Wah, ini mah apaan sih? Beda. Coba. Ini Revu, gunung. Oke, sekarang kita coba ke tanjakan Sekar ini ya. Kita lihat jalanannya kayak gimana. Oke, langsung kita coba turunin aja. Menuju ke tanjakan Sikarim yang terkenal itu, teman-teman. Nah, tuh Curug Sikarimnya tuh. Hihihi. Tuh, sikut. Berapa? Masya Allah, lagi deres tuh airnya tuh, bagus tuh. Tuh, aspalnya pada pecah gini teman-teman. Jadi kalau dari bawah kayaknya ada yang dari bawah, dari atas tuh ngalah dulu, kasihan karena kan ambil napas perlu nyari jalur yang halus. Jadi kita menemukan Koh Hadi Oi. Karim. Pak. Ada tikungan tajam ke arah menurun ke bawah. Jadi memang panjang tanjakan ini teman-teman.
berliku. Jalanannya sebelah kiri lumut teman-teman ya. Udah sampai sini. Di depan kita ada YouTuber kondang, Hadi Owi. Ketemu di sini dong.
Nah teman-teman, jadi ini kita di depan SPBU viral nih teman-teman yang dipakai sholat id, view-nya gunung. Kita mampir dulu, ini ada Mas Tri. Kita mampir sih. Halo Mas Tri. Saya pas. Maaf lahir batin. Siap. Aku lagi ngapal nih, bener gak ya pom bensinnya? Nah teman-teman, sekarang Bang Ocan di SPBU Wonosobo nih teman-teman, bagian utara. Tuh kalau dari sini nih kalau kabut kelihatan, itu kelihatan Gunung Prau teman-teman tuh. Dan di sana Gunung Sindoro, di bawahnya itu ada Gunung Kembang. Jadi ini bagus sebenarnya kalau kelihatan tuh teman-teman. Di situ ada Gunung Bismo juga deh kalau nggak salah. Dan sekarang tepat di jam 17.59. Jam 6 kita kejebak hujan di sini teman-teman. Udah dibikinin kopi, disediain ini kue. Makasih banyak Mas Tri untuk jamuannya. Sekarang kita jam 6. Tunggu di sini ada. Terus kita kayaknya mau ambil arah Magelang malam atau arah Batu Yudan. Tadi Mas Lu menginformasikan ada jalur-jalur yang dianggap warga setempat terkenal angker lah katanya. Nanti kita coba yuk. Sama nanti Bang Ocan akan bahas soal Mbak Fana ini yang terkenal di Dieng. Itu nanti akan bahas di dalam video ini. Tadi baru dapat sedikit informasi dan ternyata tadi yang bawain ke sana itu ada Mbak Fananya itu ada ternyata. Habis digembok saya pikir nggak ada kan. Jadi nanti kita bahas saat lagi di jalan.